Nasib hewan di akhirat kelak, masuk surga atau neraka. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Seluruh hewan di muka bumi ini merupakan makhluk ciptaan Allah, seperti halnya manusia. Hewan juga hidup berdampingan dengan manusia dan sebagiannya bahkan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Tiap manusia dibebankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Beban inilah yang nantinya akan dihisap di akhirat kelak sebagai penentu akhir antara surga dan neraka. Lantas, bagaimana dengan nasib seluruh hewan yang ada di dunia ini ketika di akhirat? Nasib seluruh hewan di akhirat kelak. Seperti yang diketahui, hewan semasa di dunia pun memiliki peran yang berbeda dengan manusia. Bahkan, bagian hak dan kewajiban yang dimiliki di antara keduanya pun berbeda. Hal ini pula yang membedakan kondisi hewan dan manusia di akhirat kelak. Berkenaan dengan itu, Rasulullah pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Berikut bunyi hadisnya, artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung, dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, jadilah kalian tanah. Saat itulah orang kafir berkata, oh, andai saja aku menjadi tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Berdasarkan hadits di atas, dapat diketahui bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadits ini kemudian disampaikan oleh ulama fikih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mengutip buku Ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar, Syekh Muhammad menjelaskan, tujuan dari seluruh hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh hewan di akhirat nantinya akan dikenakan qisas. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia, kata Syekh Muhammad dalam buku tersebut. Pernyataan Syekh Muhammad ini juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah. Beliau bersabda, qisas akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya, hadis riwayat Ahmad. Bila tidak ada tuntutan yang tersisa, barulah Allah kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah. Dalam artian, setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka. Meskipun demikian, qisas yang dikenakan bagi makhluk tidak mukalaf berbeda dengan qisas makhluk mukalaf, menurut Imam Besar An-Nawawi. Ia berkata, qisas yang berlaku pada hewan bukanlah qisas taklif, melainkan qisas mukabalah atau penyepadanan. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.